Ada apa, Roni? Roni lempar apa tadi? Itu mah ada zombie jahil. Jadi Roni lempar dia pakai mainan Roni. Jawabnya sambil nunjuk dapur. Terus teman Roni mana? Tanya Santi lagi. Teman Roni pergi mah, katanya takut juga, jawabnya. Akhirnya Santi gendong Roni dan ia bawa ke kamarnya. Esoknya, dari luar ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka ternyata Indah yang datang. Sudah 5 tahun Santi menikah, akan tetapi ia dan suaminya masih menumpang di rumah sang mertua. Santi mempunyai suami bernama Rizky dan ia mempunyai seorang putra namanya Roni. Nama sudah disamarkan semua ya teman-teman. Mereka memang lama menikah, tapi mereka masih menumpang. Sebenarnya Rizky mendapatkan gaji yang lumayan tinggi, tapi dia tidak mau membeli rumah secara kredit. Dia ingin membeli secara cash dengan menabung terlebih dahulu. Nah, suatu malam Santi berbicara dengan suami untuk segera membeli rumah. Mas, kapan nih kita beli rumah? Tanyanya sambil memijat kakinya. Nanti tabungan mas kan belum cukup untuk beli rumah. Ibu sudah nyindir loh mas, bosan aku dengarnya. Dengerin aja, nanti juga ibu gak akan nyindir lagi kok, jawab Rizky dengan santainya. Karena dia yang lebih tahu watak ibunya. Jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Segeralah Santi bangunkan suaminya. Mas, bangun mas, ini udah jam 5:30 loh, kata Santi sambil mengguncangkan tangannya. Setelah Santi bangunkan suaminya, langsung ia beranjak ke dapur untuk membuatkan makanan. Setelah sarapan suaminya, Santi ini langsung berangkat bekerja. Tidak lupa Santi mencium punggung tangan suaminya, dan dia pun mencium keningnya Santi itu. Saat suaminya bekerja, seperti biasanya Santi melakukan semua pekerjaan rumah dan tidak lupa memandikan anak kesayangannya, karena umurnya masih 4 tahun. Pada kala itu kalau tidak dikerjakan, dapatlah sindiran dari mertuanya. Saat semua telah selesai, barulah Santi bisa bersantai dan sambil menjaga anaknya yang sedang bermain. Saat dia kemudian membuka handphone dan ia lihat-lihat orang yang mau menjual rumah, ternyata ada orang yang jual rumah murah, besar dan bagus. Ia pun tidak sabar ingin memberitahu suaminya tentang rumah itu. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Suaminya Santi pun pulang. Sesamanya di rumah, wajahnya pun tampak bahagia. Dia segera menarik tangannya dan meminta Santi untuk ke kamar. Mas, ada apa? Kok tumben kamu bahagia banget? Mas dapat rezeki dek, mas dapat bonus dari kantor, katanya sambil menyodorkan sebuah amplop. Mas, ini banyak banget. Berapa ini mas? Tanya Santi sambil membuka amplop itu. 150 juta dik. Alhamdulillah mas. Jadi dong kita beli rumah. Emang ada yang harganya segitu dik? Ya ada mas, coba kamu lihat, kataku sambil menunjukkan foto rumahnya. Oke, esok kita ke sana. Besok juga kan mas juga libur. Esoknya, mereka langsung menuju ke rumah itu. Alamat yang Santi dapat dari postingan itu. Setelah melihat-lihat dan menegosiasi harganya, akhirnya suaminya Santi setuju untuk membeli rumah itu, karena jaraknya dekat dengan kantor dan letaknya pun strategis. Esok harinya suaminya Santi mengambil cuti 2 hari untuk mengemas dan memindahkan barang-barang mereka. Setelah sampai di rumah itu, ternyata yang punya rumah sudah berdiri menunggu mereka. Saya kesini memberikan kunci tanah dan juga rumah ini. Dan saya membawa saudara saya untuk bantu-bantu mas dan juga mbaknya, katanya sambil menyodorkan kunci itu. Terima kasih loh mas, malah saya jadi ngerepotin. Namun tiba-tiba ada seorang wanita tua berdiri di depan pagar sambil menatap tajam ke arah mereka. Mah, Roni takut, kata anaknya sambil memeluknya dengan erat. Tidak apa-apa, kamu jangan takut. Betapa terkejutnya mereka, wanita tua itu tiba-tiba berteriak kencang. Jangan tempati rumah itu. Kalian dalam bahaya. Cepat pergi dari sini, kata wanita itu sambil menjerit-jerit.
Apa maksudnya, Pak? Tanya Santi kepada yang punya rumah. Tak usah dihiraukan, Mbak. Dia orang stres. Dulu ia pemilik rumah, tapi anaknya menjual kepada kami. Rupanya dia tidak ikhlas, kata bapak itu sambil meminta saudaranya untuk mengurus wanita tua itu. Ruth, cepat urus dia. Setelah masuk ke dalam, mereka memulai untuk bersih-bersih dan merapikan barang mereka. Santi meminta anaknya untuk bermain dulu di luar. Roni, kamu main dulu di luar ya. Mama dan papa mau berberes dulu. Roni pun hanya mengangguk dan langsung berlari keluar. Setelah selesai berberes, Santi kemudian langsung keluar menemui anaknya. Tapi Santi melihat ada yang aneh dengan anaknya. Dia bermain sendiri, akan tetapi dia berbicara seakan ada yang menemaninya di situ. Santi pun langsung ke dalam memberitahukan suaminya. Mas, coba kamu lihat deh Roni. Dia kok seperti ngomong dengan seseorang ya, padahal dia main sendirian. Palingan dia sedang berhalusinasi seakan ada temannya. Biasa kan anak-anak emang begitu. Pada malam harinya, saat Santi sedang di dapur untuk menyiapkan makan malam, sedangkan suaminya dan Roni sedang di ruang tamu, tiba-tiba ada langkah kaki di belakangnya, tapi Santi tidak menoleh. Nah, saat makan malam, Santi pun bertanya pada suaminya. Mas tadi ke dapur ya? Tanya Santi pelan. Enggak kok, Mas di ruang tamu aja dari tadi. Mungkin Roni? Tanya Santi lagi. Enggak juga, Roni sama Mas dari tadi enggak kemana-mana. Lah terus siapa dong? Tanya Santi lagi dengan pelan. Sudah, makan aja dulu. Mungkin kamu salah dengar, kata suaminya. Tapi Santi yakin ia tidak salah dengar, karena suaranya sangat keras. Saat Santi cuci piring bekas makan malam, dari balik tirai seperti ada yang menatapnya dengan tajam. Setelah ia lihat, tetapi tidak ada. Saat Santi mencuci piring lagi, tiba-tiba piring yang masih di atas meja makan itu benar-benar jatuh. Santi pun langsung berdiri ke depan dan berteriak memanggil suaminya. Mas, teriaknya sambil berlari. Ada apa sih, Dek? Kok teriak-teriak gitu? Tadi adik rasa di dapur ada yang melihat adik, Mas, kata Santi sambil menarik-narik tangannya. Alah, mungkin kamu kelelahan jadi berhalusinasi deh. Ya udah, kamu istirahat dulu, biar Mas yang melanjutkan pekerjaan kamu. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Santi pun terbangun, tetapi ia dengar seperti Roni yang sedang berbicara. Akhirnya Santi pun kemudian bangunkan suaminya dan ia minta dia untuk mengecek ke kamar Roni. Mas, bangun Mas. Ada apa, Dek? Coba Mas dengar, kayaknya Roni bangun deh. Coba Mas lihat deh. Ya udah, ayo kita lihat. Baru saja mereka keluar kamar, mereka melihat ada jejak kaki yang menuju ke kamar Roni, dan jejak kaki itu penuh dengan lumpur. Saat mereka tiba di kamarnya Roni, mereka melihat Roni duduk di kasurnya sambil berbicara. Entah dengan siapa dia berbicara. Siapapun mencoba memanggil Roni, tapi dia tidak mendengarnya. Suaminya pun langsung berlari dan menggendong Roni untuk masuk ke kamarnya. Esok harinya suaminya Santi mulai berangkat bekerja dan hanya mereka berdua yang ada di rumah itu. Roni yang sedang bermain di ruang tamu tiba-tiba hilang. Santi pun mencarinya sampai ke halaman belakang. Anehnya, setelah Santi coba cari lagi ke dalam, Roni ada di ruang tamu lagi. Kok aneh ya? Pikir Santi. Roni tadi kemana? Kok mama cari-cari gak ada, Nak? Tanya Santi dengan lembut. Roni tadi ke kamar, ada kakek tua memanggil Roni, jawabnya. Seketika Santi pun menjadi merinding. Sejenak anaknya terdiam dan menatap ke arah dapur. Mama, ada pocong sama ada zombie, Mah, kata Roni. Jujur saja mereka tidak pernah melihatkan gambar pocong, memberitahu nama pocong, dan tidak memberitahu bentuk pocong itu seperti apa. Tapi Roni tiba-tiba tahu dengan sendirinya. Nak, kamu tahu dari mana itu, Nak? Tanya Santi dengan nada sangat pelan. Teman yang di kamar memberitahu, itu loh dia ada di sana. Dia kini kan, Mah, kata Roni sambil menggayakannya.
Tanpa pikir panjang, Santi pun langsung keluar rumah dan memesan ojek online untuk ke rumah mertuanya. Sampai jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, Santi pun pamit pulang dengan mertuanya dengan rasa takut karena Santi harus pulang ke rumah itu lagi. Sesamanya di depan gerbang, tiba-tiba nenek tua itu datang dan menarik tangannya. Ada apa, Nek?" tanya Santi. "Kamu harus hati-hati dengan rumah ini. Anakmu sudah didekatinya. Ingat, kalau kamu lihat apapun, dengar apapun, dan cium aroma apapun itu, kamu diam saja," kata nenek itu sambil beranjak pergi. Pada saat malam harinya, suaminya Santi pun belum pulang ke rumah juga. Santi dan Roni duduk di ruang tamu, tiba-tiba mainan yang ada di dalam kamar Roni seperti ada yang memainkannya. Tapi Santi ingat kata nenek itu. Roni diam sejenak dan menatap ke arah dapur lagi. "Mah, kok zombie itu datang lagi, Mah?" katanya. "Biarin aja, Ron. Dia nggak ganggu Roni juga kan?" kata Santi yang terus menatap TV. Entah kenapa saat Santi duduk di sofa seperti ada yang ikut duduk di sebelahnya. Santi pun melirik ke belakang, akan tetapi tidak ada orangnya sama sekali. Pintu pun seperti ada yang mengetuk, ternyata suaminya sudah pulang, dan ketakutannya pun sedikit berkurang. "Mas baru pulang lembur ya?" tanya Santi sambil mencium punggung tangan suaminya. "Enggak, Dek, tadi di jalan macet banget," jawabnya sambil melepas sepatu dan jaketnya. "Ya udah Mas, mandi dulu ya." "Ya udah, Mas mandi dulu sana, terus makan malam juga." Suaminya Santi pun langsung pergi ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi dan sudah pakai baju, dia tidak langsung makan tetapi duduk di samping Santi di depan TV. "Dek, kok saat Mas mau ke kamar mandi, Mas lihat dari jendela seperti ada kakek tua di halaman belakang ya?" "Sudah Mas, jangan ngomong gitu ah. Makan dulu sana, baru bicara lagi." Suaminya Santi pun pergi makan dan Santi ke kamar Roni untuk menidurkannya. Setelah Roni tidur, Santi pun mendekati suaminya yang duduk di ruang tamu. "Nah Mas, kamu kan bahas kakek itu tadi." "Iya, siapa sih, Dek?" "Kalau Mas mau tahu, nanti kita tanya deh sama Roni." "Lah, apa hubungannya dengan Roni? Nanti Mas juga bakalan tahu. Ayo kita tidur Mas." Santi malas membahas itu saat malam, karena aku tahu suaminya juga agak penakut. Tibalah hari libur. Santi diajak pergi ke mall untuk sekedar melepas penat. Mereka pergi ke sebuah mall ternama di daerahnya dan tidak lupa mereka mengabadikan momen itu dengan handphonenya. Malam harinya suaminya Santi pun iseng melihat hasil foto di mall tadi. Tidak beberapa lama kemudian, suaminya Santi langsung memanggilnya. Dek, coba dek, kamu kesini sebentar, lihat ini." "Ada apa sih Mas, kok teriak-teriak kamu?" "Coba deh kamu lihat foto yang ini. Apa ada yang aneh ya?" "Gak ada tuh Mas, bagus aja kok fotonya." Dia pun mengambil HP yang ada di tangan Santi dan memperbesar foto tadi. Betapa terkejutnya saat Santi melihat seperti ada bayangan hitam anak kecil mengikuti mereka. Santi pun langsung memanggil Roni yang ada di kamar. "Ron, anak mama, Roni tahu ini nggak?" "Tahu mah, siapa itu Ron?" "Itu teman Roni mah yang biasa ada di kamar," jawabnya dengan polos. "Terus Roni tahu nggak siapa kakek-kakek yang biasa di halaman belakang?" tanya suaminya Santi. "Tahu Pak, kakek itu biasanya ada di kamar Roni juga." Seketika rumah mereka mendadak kawannya jadi dingin dan tercium aroma kembang juga. Santi langsung teringat akan pesan nenek itu dan langsung ia sampaikan ke suaminya. Sudah ingin lari, tapi aku tarik tangannya. "Mah, teman Roni sudah datang," katanya sambil berlari ke kamar. Dia pun kemudian bermain sendiri seperti biasa, tapi bermain sendiri seperti ada temannya. Setelah melihatnya, Santi pun jadi merinding dan segera ia duduk di sofa. Setelah Santi duduk di sofa, tiba-tiba seperti ada yang menggenggam tangannya. Santi kira Roni, tapi ia lihat Roni masih di kamar sedang bermain. Rasa takut pun muncul, ingin lari tapi rasanya tidak bisa, seperti ada yang memegang kakinya. Tidak terasa sudah 3 bulan telah berlalu. Santi menempati rumah yang suasananya kadang tidak bisa ia jelaskan. Siang hari Santi duduk di sofa dan seperti biasa,
ia ditemani Roni yang sedang bermain. Dikatakan sendiri tapi dia main seperti ada yang menemani. Akhirnya Santi memberanikan diri ingin melihat siapa teman anaknya itu meskipun ada rasa takut. "Kamu itu siapa? Tolong tampakkan dirimu di cermin," kata Santi sambil menatap cermin. Tiba-tiba saja ada sosok seorang anak kecil perempuan cantik sekali, akan tetapi wajahnya dingin dan tampak menakutkan. "Kamu mau apa? Ada urusan apa kamu di sini?" Tapi dia hanya menunduk dan menangis. Santi pun bingung kenapa dia menangis. Setelah itu suara pelan terdengar di telinganya. "Tolong, kembalikan kepala saya, tolong," katanya dengan suara lirih. "Aku tidak tahu, sungguh," kata Santi penuh takut. Setelah itu dia langsung menghilang. Esok harinya Santi masih berpikir apa yang dimaksud oleh anak itu. Lama Santi melamun, tiba-tiba di dapur ada suara bunyi berisik sekali. Santi pun langsung lari ke dapur. Betapa terkejutnya, dapur sudah dalam keadaan berantakan semuanya, dan tanpa sadar Santi mencaci maki. Seketika langsung suasana dapur berubah, hawanya menjadi panas, dan saat Santi ingin berlari seketika ia tidak bisa bergerak, seakan ada yang memegang kakinya itu. Santi ingin memanggil Roni pun percuma karena dia sedang tidur. "Tolong maafkan saya, biarkan saya pergi, saya mohon," kata Santi sambil menangis. Seketika kakinya langsung bisa berlari. Santi berlari ke kamar Roni. Saat di kamar, Santi lihat cermin, tiba-tiba muncul anak perempuan itu lagi. "Kamu mau apa sebenarnya?" tanya Santi. "Tolong temukan kepala aku. Aku terkubur tapi tidak dengan kepalaku," katanya dengan lirih. "Aku tidak tahu, sungguh. Tolong carikan," katanya. Seketika anak itu hilang di cermin. Santi semakin bingung kemana mencari kepala anak itu. Sore harinya temannya Santi yang bernama Indah, dia datang ke rumah. Indah, ayo masuk." "Iya ya," katanya sambil ragu masuk ke dalam rumahku. "Duduk dulu yuk, mau minum apa?" "Gak usah repot-repot lah, aku kesini mau tanya." "Tanya apa Anda?" "Apa kamu merasa ada hal yang aneh di rumah ini?" tanya Indah kepada Santi. "Ada, bahkan seperti itulah. Dan setiap hari aku merasakannya. Apalagi anakku ada temannya." Setelah itu sejenak Indah berpikir. Entah apa yang dipikirkannya, Santi tidak tahu. "Apa kamu tahu bahwa rumah kamu ini bekas hasil pesugihan?" Aku gak tahu, sumpah." "Iya, anak yang temani anak kamu itu, ia korban tumbal pesugihan. Sebetulnya banyak, dan yang anak kamu lihat itu ya juga banyak. Anakmu temannya nggak satu aja," kata Indah. Santi pun terkejut setengah mati mendengar fakta itu. "Terus, kakek yang sering aku dan suamiku lihat itu siapa?" "Kakek itu yang dulu memakai pesugihan biar mendapatkan rumah ini. Dia meninggal karena istrinya yang membunuhnya." "Berarti nenek itu istri dari arwah kakek itu?" "Iya, betul sekali." Santi tiba-tiba lemas mendengar penjelasan Indah. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar Roni dan ia pun terbangun. Dia menangis sejadi-jadinya. Santi bingung, biasanya tidak seperti ini dia menangis. Lalu Indah berkata, "San, ada yang jahat dengan anakmu." "Siapa, Sar? Katakan siapa." "Penguasa rumah ini. Dia tinggi besar. Tapi kamu bisa sedikit tenang karena ada anak perempuan yang menjaganya. Dia baik dan sayang dengan Roni. Kalau tidak ada dia, mungkin Roni sudah dibawanya sejak awal kamu tinggal di sini," kata Indah. "Itu temannya Roni, dah. Meskipun ada yang jaga Roni, tetap saja aku tidak boleh lengah." "Betul. Karena sewaktu-waktu temannya Roni itu bisa tidak ada di sini," sambung Indah. Hari kemudian menjelang malam, Indah pun pamit pulang. Setelah Indah pulang, tiba-tiba dari dalam terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Santi pun langsung melihat ke dalam dan melihat keadaan Roni. Ia lihat Roni berdiri dan tatapannya menatap dapur. "Ada apa, Roni?" "Roni lempar apa tadi?" "Itu mah ada zombie jahil. Jadi Roni lempar dia pakai mainan Roni," jawabnya sambil nunjuk dapur. "Terus teman Roni mana?" tanya Santi lagi. "Teman Roni pergi mah, katanya takut juga," jawabnya. Akhirnya Santi gendong Roni.
dan ia bawa ke kamarnya. Esoknya, dari luar ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka ternyata Indah yang datang. Indah, ayo masuk dah. Iya San, ada apa dah kok cepat banget kesini lagi? Aku merasa makin tidak enak dengan rumahmu San. Penguasa rumah ini sepertinya ingin meminta, tapi aku masih tidak tahu dia itu mau meminta apa. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba suara yang sama seperti kemarin muncul lagi di kamar Roni, dan saat Roni tidur pula. Akhirnya Roni bangun dan menangis sejadi-jadinya lagi. Santi dan Indah pun bergegas berlari menuju kamar Roni. Tolong bawa anakmu dari sini dan panggil suamimu untuk pulang. Anakmu titipkan saja dulu untuk pergi dari sini, kata Indah. Iya dah, kata Santi sambil berlari, dan Roni ia titipkan dengan Pak RT di situ. Kebetulan Pak RT di situ mempunyai anak yang kecil juga. Dengan segera Santi menelepon suaminya dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Sekitar 20 menit menunggu, akhirnya dia pulang dan bertanya kepada Santi. Ada apa, Dek? Mana Roni? Nanti saja aku jelaskan, Mas. Sekarang Mas masuk dulu. Santi dan suaminya pun masuk dan mereka melihat Indah sedang duduk dengan tatapan kosong, dan Santi pun memanggilnya. Indah, dah, kata Santi sambil menepuk pundaknya, dan akhirnya dia sadar. Cepat kalian mencari tukang gali, dan jangan lupa buat satu lubang di pemakaman, kata Indah. Suaminya Santi pun langsung berangkat tanpa bertanya dengan Indah. Tidak beberapa lama kemudian, suaminya Santi pun datang dengan tukang gali kubur. Indah meminta mereka mengikutinya. Ayo, ikuti aku. Mereka dibawa Indah ke halaman belakang rumah, dan Indah menunjuk pohon besar di halaman belakang. Ayo Pak, gali dekat pohon itu, pinta Indah. Tukang gali kubur itu pun langsung menggali. Betapa terkejutnya mereka semuanya. Ternyata di situ banyak tengkorak kepala dan rata-rata ukurannya sama. Pak, tolong Pak, kuburkan kepala-kepala ini di pemakaman sana dengan layak, kata Indah. Bapak itu langsung membawa dan menguburkan semua kepala itu. Disaksikan oleh suaminya Santi, Pak RT, dan beberapa warga juga. Mereka awalnya bingung, tapi setelah Indah menjelaskan dengan detail, barulah mereka mengerti dan sekaligus tercengang serta terkejut. Setelah mereka pulang, teror di rumah itu semakin menjadi-jadi. Tidak berapa lama kemudian nenek tua itu datang. Tebang pohon itu, cepat tebang, kata nenek itu sambil berteriak dan menunjuk pohon besar di halaman belakang. Akhirnya suaminya Santi panggil warga untuk memotong pohon yang besar tersebut. Saat pemotongan, Santi rasa hawa di sekitar rumahnya menjadi panas. Padahal cuaca saat itu mendung, dan aneh, pohon itu tidak bisa ditebang meskipun sudah dilakukan berulang-ulang kali. Melihat keanehan itu, nenek tua itu pun kemudian maju. Kalian semua mundur, kata nenek itu. Akhirnya mereka mundur, termasuk Indah. Santi pun bertanya kepada Indah, Dah, kenapa kita disuruh mundur? Ada seseorang badan besar tinggi seperti pohon itu. Kayaknya nenek itu mau bicara, dan kelihatannya seseorang itu marah, kata Indah seketika nenek itu berteriak. Apalagi mau kamu Aku tidak bisa ikut campur lagi. Itu urusanmu dengan suamiku. Janganlah meminta apa-apa dari pemilik rumah ini. Mereka baru dan tidak tahu apa-apa, kata nenek itu dengan nada tinggi. Seketika Indah memejamkan matanya. Setelah itu Indah nampak terkejut. Astaga, penunggu pohon itu ingin anakmu sebagai seserahan untuknya, kata Indah. Santi dan suaminya pun terkejut. Jangan kau minta anaknya. Mereka tidak tahu apa-apa masalah ini, kata nenek itu. Kau mau persembahan terakhir, ambil saja kepalaku. Tapi tolong jangan ganggu mereka lagi, kata nenek itu. Setelah nenek itu mengucapkan kata itu, seketika kepala nenek itu terputus, seperti ada yang menebasnya. Santi yang tidak sanggup melihat itu langsung berteriak dan kakinya langsung lemas. Pak RT langsung memerintahkan warga yang ada di situ untuk mengambil dan menguburkan jasad nenek tersebut. Sebagian warganya lagi diperintahkan Pak RT untuk menebang pohon itu. Akhirnya pohon itu bisa tertebang tanpa ada kendala seperti tadi. Besok harinya setelah kejadian itu, Santi bercermin dan melihat sosok anak kecil itu.
Ternyata dia mengucapkan terima kasih kepada Santi dan setelah itu dia menghilang dan Roni, dia masih mencari-cari temannya itu. "Mah, teman Roni kok nggak datang ya mah? Dia di mana mah?" tanya Roni. Katanya teman Roni pindah sayang, Roni main di tempat Pak RT aja ya, jawab Santi sambil mengusap kepalanya. "Iya mah," kata Roni. Tapi Santi masih bingung dengan rumah itu, apa masih aman atau tidak. Setiap hari Santi masih merasakan hawa panas dan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan di rumah itu. Malam harinya Santi bicara dengan suaminya untuk pindah dan menjual rumahnya saja. Tanpa pikir panjang, suaminya Santi mengiyakan dan besok harinya mereka mencari rumah kontrakan. Setelah dapat, mereka langsung pindah dari rumah itu. Sebelum itu mereka mampir dulu ke pemakaman nenek dan beberapa anak-anak itu, meskipun bukan siapa-siapanya mereka. Tapi Santi dan suaminya merasa kasihan karena tidak ada sanak keluarga mereka. Setelah mereka ke pemakaman dan ingin menaiki mobil, tiba-tiba Roni melihat temannya itu. "Mah, Pah, itu teman Roni, Pah." Dengan ayah dan ibunya, dia mengada atau mendada kepada Roni. "Mereka mau kemana, Mah?" "Teman, jangan ditinggalkan Roni, teman," kata Roni sambil menangis. Karena cuma arwah anak itu yang mau dan setiap saat menemani Roni. "Mereka mau pindah rumah, Nak, sama dengan kita," kata Santi. Tidak terasa air mata juga menetes. "Terima kasih sudah menemani dan juga menjaga Roni," kata suaminya Santi. Meski dia tidak bisa melihatnya, tapi suaminya Santi langsung merasa ada yang memegang tangannya sebentar, seperti genggaman anak kecil. Setelah itu mereka menaiki mobil dan langsung menuju ke rumah baru, meskipun itu masih mengontrak. Teror tidak selesai sampai di situ saja. Saat mereka pindah pun teror masih berlanjut. Sepertinya penguasa rumah itu sangat menginginkan Roni. Setiap malam Roni selalu menangis dan ia saat subuh baru berhenti dan bisa tidur lagi. 1 bulan setiap malam Roni tidak bisa tidur karena malamnya terus diganggu. Santi pun bingung bagaimana mengakhiri itu semua. Sempat ada tetangga yang menyarankan Santi kalau saat Roni nangis bacakan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Santi pun turuti semua saran itu dan malah menurutnya semakin memburuk. Mungkin dengan membacakan ayat Al-Quran, Santi membuatnya marah. Semakin hari keadaan Roni semakin memburuk. Roni hanya bisa berbaring karena badannya semakin lemah. Tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke tubuhnya. Dia hanya bisa menangis di tempat tidur. Santi dan suaminya pun menangis melihat keadaannya semakin memburuk. Saat malam tiba, Santi lihat malam itu Roni tidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, Santi dan juga suaminya pun bisa tertidur juga dengan pulas. Saat menjelang subuh, Indah pun meneleponku. "Halo San," kata Indah. Kedengaran seperti sehabis menangis. "Iya Dah, kenapa Dah? Kok kamu seperti habis menangis?" Dia bercerita lewat telepon bahwa dia melihat Roni sudah di bawah dan dia ingin Santi melihat keadaan Roni sekarang. Tanpa pikir panjang, Santi membangunkan suaminya. Mas, bangun mas, ayo lihat Roni mas." Lantas mereka berdua langsung ke kamar Roni. Betapa terkejutnya Roni sudah pucat pasi. "Dek, ikhlaskan, Roni sudah tidak ada dek," kata suaminya, dan Santi pun meneteskan air matanya dan menangis sejadi-jadinya. Seketika tangis Santi pecah. Rasa tidak ikhlas melepaskan Roni, anak satu-satunya. Tapi Santi baru ikhlas demi ketenangannya. Setelah kepergian Roni, teror-teror yang ada di rumah mereka menghilang. Mungkin penghuni rumah itu ingin sekali mengambil Roni dari mereka, tapi Santi tidak bisa menyalahkan itu sepenuhnya. Mungkin ini sudah takdirnya Roni itu. Esok harinya Roni langsung dimakamkan. Banyak sanak saudara yang ikut bertaksiah, termasuk Indah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah-kisah pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya ditulis oleh Manavila dan akan saya bacakan di channel ini ya teman-teman. Apapun pengalaman mistis kalian yang entah kalian sendiri alami ataupun teman kalian ataupun saudara kalian. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share. Serta terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian yang belum.
Dan jangan lupa pula untuk klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, buang yang buruk-buruk dan ambil semua yang baik. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.